Halo sobat muda, selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Hesti Dirmaja Cooking. Seperti biasa, di sini saya akan berbagi resep, yaitu lontong kikil ala Bojonegoro. Ada beberapa tips yang sobat muda mungkin belum tahu dan akan saya bagikan resep bumbunya, maka ikuti terus videonya, jangan di skip. Dan jangan lupa jika berkunjung di Bojonegoro jangan lewatkan lontong kikilnya ya sobat muda. Jika beberapa hari yang lalu saya telah berbagi resep kuah bakso tulang skengkel, kali ini saya akan gunakan daging yang menempel pada tulang skengkel atau yang biasa disebut juga kikil sapi. Istilah kikil ini sangat berbeda dengan cecek ya sobat muda. Jika cecek adalah merupakan bagian dari kulit sapi yang sering diolah menjadi kerupuk rambak ya. Jadi berbeda dengan istilah kikil ya. Kikil adalah merupakan daging sapi yang berasal dari bagian betis sapi. Untuk menghasilkan kikil sapi yang empuk atau mubrul, kita harus memasaknya kurang lebih membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam, atau jika sobat muda menggunakan presto, hasil yang didapat dari kikilnya akan lebih cepat empuk dan tentunya akan lebih cepat untuk proses memasaknya. Ini adalah saat kikil sudah setengah matang ya. Sengaja saya mengambilnya saat setengah matang seperti ini ya sobat muda, dengan tujuan ketika saya menggunakan sujen satenya, daging pada kikil ini tidak terlalu empuk dan mubrul sehingga hancur ya sobat muda. Jadi seperti ini ya, saat dalam keadaan setengah empuk saya ambil dan saya kelupas dari tulang skengkelnya atau dari betis sapinya ya sobat muda. Jadi seperti ini ya, saya berusaha melepas daging kikil sapinya, kemudian nanti akan saya potong-potong, akan saya gunakan sujen sate ya. Jadi setelah daging kikil sapi ini terkelupas, saya akan potong-potong, kemudian akan saya jadikan kikil sate dengan menggunakan sujen sate ya sobat muda. Jadi seperti ini ya penampakan dari kikil sapi yang sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian kotak-kotak kecil seperti ini ya. Bisa sobat muda lihat hasilnya ya. Setelah seperti ini, kemudian nanti akan saya tusuk menggunakan sujen atau lidi sate menjadi beberapa bagian. Jadi seperti ini ya contohnya. Sobat muda bisa jadikan kikil ini menjadi sate kikil yang akan dimakan dengan lontong ya sobat muda. Jadi untuk variasi masaknya, sayur kikil ini jika di Bojonegoro bisa diutuhkan, bisa juga dijadikan sate kikil seperti ini. Dan untuk menjadikan sate kikil seperti ini, sebaiknya bisa kita pisahkan mana kikil yang sudah empuk dan mana kikil yang masih agak keras ya sobat muda. Yang empuk bisa kita sematkan di sisi yang paling bawah, kemudian urat yang tengah, dan untuk bagian yang atas kita gunakan daging kikil yang agak sedikit keras ya sobat muda. Dengan tujuan ketika kita masukkan lagi ke dalam sayurnya saat memasak, kikil tidak menjadi terlalu empuk dan mengakibatkan hancur dan terlepas dari sujen satenya. Seperti ini ya sobat muda. Jadi sekarang saya akan siapkan beberapa bumbu dari sayur kikil ini, yaitu diantaranya ada 1 bungkul bawang putih, kemudian bawang merah saya gunakan dengan ukuran genggaman tangan ya sobat muda. Saya gunakan bawang merah dengan 2 genggam seperti ini, atau sobat muda bisa gunakan kurang lebih 12 siung bawang merah. Ini adalah kemiri, saya gunakan 7 hingga 8 butir kemiri. Kemudian ada kunyit, saya gunakan 3 potong kecil kunyit. Kemudian ini adalah jahe, saya gunakan 1 ruas jahe seperti ini, dan ini adalah lengkuas. Untuk membantu aroma wangi dari bumbu ini, saya gunakan di sini batang serai yang sudah saya ikat ya sobat muda. Lalu ada daun jeruk. Kemudian saya juga gunakan beberapa cabai, ada cabai lompong, cabai tambak, dan cabai rawit. Untuk jumlahnya disesuaikan tingkat pedasnya saja ya. Saya gunakan juga ketumbar, kemudian jinten, ini adalah
merica bubuk, dan beberapa biji pala. Sebelum memulai menghaluskan atau memblender semua bumbunya, saya akan sangrai dulu menggunakan wajan dari tanah liat, atau sobat muda bisa gunakan ulekan seperti saya ini ya. Ini saya panaskan di atas kompor, kemudian saya sangrai hingga sedikit terbakar bumbunya ya sobat muda. Saya bakar atau saya sangrai bumbunya terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan agar didapatkan aroma dan rasa yang khas dari sayur kikil Bojonegoro ini ya. Sekarang aroma yang keluar dari bumbu sangrai tanpa minyak ini sudah mulai keluar harumnya ya sobat muda. Kita bisa angkat, lalu ketika setelah dingin kita bisa pindahkan ke dalam mesin blender, kemudian kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memulai menumis menggunakan sedikit minyak ya sobat muda. Jadi seperti ini semua bumbu-bumbu akan saya haluskan menggunakan mesin blender terlebih dahulu. Tidak terkecuali ketumbar, pala, merica, dan jintennya kita blender sekalian ya sobat muda. Ini adalah hasil blendernya yang akan saya tumis menggunakan minyak. Setelah bumbu-bumbunya masuk, saya akan aduk-aduk seperti ini hingga air sedikit menyusut ya sobat muda. Sambil menunggu airnya menyusut, saya akan masukkan serai dan beberapa daun jeruknya, kemudian saya aduk-aduk lagi. Selanjutnya saya akan siapkan labu putih. Saya akan iris labu putihnya, saya gunakan untuk sayur kikil sapi ini ya sobat muda. Labu putih ini akan saya kupas terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya cuci, lalu akan saya potong-potong, akan saya gunakan sebagai sayur kikil sapinya. Karena labu putihnya ini masih muda, maka saya akan ikutkan bijinya ya sobat muda. Untuk sayurnya sebenarnya bebas saja ya sobat muda, bisa masukkan terong, labu siam, sayur nangka, atau bisa juga pepaya muda. Jadi beberapa sayur tersebut adalah merupakan ciri khas dari sayur kikil sapi ini ya sobat muda. Sobat muda bisa masukkan sesuai dengan selera sobat muda semua. Sekarang bumbu tumisan sudah mulai menyusut airnya ya sobat muda, dan bumbu ini juga terlihat mengeluarkan sedikit minyak, jadi agak kemerahan, menjadi cantik dan harumnya mulai tercium wanginya ya. Kita bisa masukkan sayur labu putihnya, kemudian saya akan aduk-aduk rata di atas wajan seperti ini sebelum akhirnya nanti akan saya pindahkan ke dalam panci, karena akan saya tambahkan beberapa santan bubuk di dalam sayur ini. Jadi seperti ini tahapan-tahapan yang saya lakukan ya sobat muda. Setelah semua bumbu tercampur ke dalam satu panci, nanti akan saya masukkan dari beberapa sate kikilnya, jadi seperti ini. Kemudian akan saya tunggu hingga mendidih, dan tentunya hingga sate kikil ini menjadi lebih sedikit empuk ya sobat muda. Jadi sambil kita menunggu airnya mendidih, kita bisa masukkan bumbu penyedap seperti kaldu jamur, gula pasir, dan santan bubuknya. Demikian tahapan-tahapan yang sudah saya bagikan kepada sobat muda semua. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa saya tunggu like, share, and subscribe-nya untuk mendukung video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.